Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan saya yang bernama Vina Nurjannah dengan NIM 2020710314. Yang kedua ada Uswatun Hasanah dengan NIM 2020710322. Yang ketiga ada saya sendiri, Feramita Trisnawati dengan NIM 2020710341. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Dinasti Turki Utsmani dan Kajian-kajian tokohnya. Selamat menikmati. Al-Makrisi atau yang bernama lengkap Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad Ali bin Abdul Wadir Al-Husaini lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah. Pemikiran ekonomi Al-Makrisi ada dua, yaitu yang pertama konsep uang. Konsep uang sendiri penggunaannya yaitu menggunakan dinar dan dirham sejak masa Arab Jahiliyah. Pada masa Khalifah Umar, uang ditambah dengan lafaz Islam hingga pemerintahan Al-Mustazim Khalifah terakhir dinasti Abbasiyah. Fungsi dinar dan dirham sendiri yaitu penentuan harga barang, biaya tenaga kerja. Sedangkan fungsi fulus adalah alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan biaya kebutuhan rumah tangga. Konsep daya beli uang yaitu pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian pemerintahan. Yang kedua yaitu teori inflasi. Teori inflasi ini memiliki dua jenis inflasi, yaitu yang pertama inflasi alamiah, yaitu yang diakibatkan oleh bencana alam seperti gagal panen dan lain-lain. Inflasi yang kedua inflasi karena kesalahan manusia yang dipengaruhi oleh seperti korupsi, pajak berlebihan, peningkatan sirkulasi mata uang dan fulus. Fuqaha Turki Utsmani atau majalah Ahkam Al-Aldiyah memiliki pembaruan pemerintahan Turki Utsmani. Ada dua, yang pertama yaitu modifikasi hukum perdata oleh Majelis Ahkam Al-Aldiyah dan hukum pidana. Dan yang kedua yaitu sistem musyawarah di bidang pemerintahan dan pemisahan antara pendidikan umum dan agama. Syah Waliullah lahir pada tanggal 21 Februari 1703 atau 4 Syawal 1114 Hijriah di Pula, sebuah kota kecil di Delhi yang mengangkat politik dalam Islam. Pemikiran ekonomi Syah Waliullah banyak menjelaskan tentang rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan pembangunan masyarakat. Pemikiran ekonomi Syah Waliullah yakni yang pertama, kesejahteraan ekonomi, kedua, kerjasama produksi dan distribusi, yang ketiga, kepemilikan, yang keempat, kebutuhan manusia, yang kelima, larangan monopoli dan pengambilan keuntungan yang berlebih, yang keenam, spesialisasi kerja, yang ketujuh, fungsi uang, yang ke-8, pajak. Abdul A'la Al-Maududi atau yang bernama lengkap Said Abdul A'la Al-Maududi lahir pada 3 Rajab 1321 Hijriah di Aurangabad atau Delhi, India. Tulisannya banyak mencakup tentang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Pemikiran Maududi di bidang ekonomi yakni tentang konsepsi ekonomi Islam yang diterjemahkan dalam bahasa Arab yang berjudul Usus al-Iqtisadi Baina al-Islam wa al-Nisami al-Mu'asirat dan Islamic Economic System Principles and Objectivities pada tahun 1980. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam Al-Maududi yakni teori bunga. Aspek negatif teori bunga yakni yang pertama, teori piutang menanggung resiko. Yang kedua, teori pinjaman memperoleh keuntungan. Yang ketiga, teori produktivitas modal.
Yang keempat, teori present value. Yang kelima, kejahatan moral dan spiritual. Yang keenam, kejahatan sosial budaya. Yang ketujuh, kejahatan ekonomi. Yang kedua, riba. Riba adalah tambahan yang dihasilkan dari modal harta sebagai imbalan dari penundaan waktu. Yang ketiga, ada jual beli. Penjual memberikan dagangan kepada pembeli, kemudian keduanya menetapkan harga barang dagangan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.